Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Bidan Sobah. Di channel YouTube aku ini, aku mau sharing-sharing ke temen kegiatan apa saja yang aku lakukan sekarang dan yang bisa jadi referensi kalian untuk buka kegiatan di rumah juga. Jadi akhir-akhir ini tuh aku bikin yang namanya kelas bermain atau playdate, tahu ya? Mungkin sebagian temen udah tahu lah yang namanya playdate. Dan aku rasa kita basic sebagai bidan pasti ada kan ya masalah SDID-TK yang deteksi tumbuh kembang. Nah, itu bisa dipakai untuk kelas bermain di tempat kita gitu loh, teman-teman. Dan anak-anak yang datang kan sampai usia 5 tahun gitu ya, berarti kan itu masih wewenang kita juga kan. Terus apalagi? Untuk kurikulumnya, aku tuh ambil dari SDI-DTK Kemenkes. Kalian pasti udah ada lah ini modulnya, tinggal nanti di-print sendiri. Atau kalau enggak, kalian bisa dapetin di Bidkor, puskesmas wilayah kalian. Minta modul SDI-DTK. Setelah aku minta modul dari bidan di puskesmas, aku juga bikin sendiri program untuk belajar hari ini. Terus besoknya apa, pokoknya dalam 1 minggu itu apa, aku juga bikin sendiri. Selain itu, aku dapat referensi kurikulumnya juga dari online. Jadi kan banyak nih online-online yang menyediakan jasa untuk program yang homeschooling kayak gitu, untuk modulnya, menjual modul untuk homeschooling. Nah, itu aku pakai juga. Jadi selain dari SDITTK, dari aku, dan dari online juga dijadiin satu gitu. Kita adain yang namanya kelas bermain. Dan kelas bermain ini aku namain Fasa ID Playdate. Fasa ID Playdate itu diambil dari nama anak aku, yaitu Fadil dan Nisa. Fasa ID. Kenapa aku buka Fasa ID ini? Karena aku memang suka sama anak-anak. Bagi aku, kehadiran anak-anak di rumahku itu bikin rame, terus rumahku itu jadi berwarna gitu loh kalau banyak anak-anak yang main. Karena basic-nya aku suka, jadi apapun tingkah mereka, seaktif-aktifnya mereka tuh aku bisa nge-handle gitu. Alhamdulillah mereka juga ya nyaman di sini gitu. Dan alhamdulillahnya lagi banyak tetangga yang merespon kegiatan positif aku ini. Jadi mereka banyak mendaftarkan anaknya ke sini. Karena aku ini baru, aku sekitar bulan Oktoberan ya, akhir tahun ini, berarti kan baru berapa bulan ini aku adain kelas bermain, playdate. Ya, jadi masih merintis, tapi alhamdulillah udah ada muridnya sih ya, teman-teman. Nah, ini aku kenapa maksudnya aku sharing ini ke teman-teman, ya barangkali ada teman-teman di rumah yang memang passion-nya itu sama. Jadi suka sama anak-anak, terus kalau misalkan di rumah banyak anak-anak tuh seru gitu. Kalian bisa kok, bikin kelas bermain di tempat praktek kalian. Atau buat bidan-bidan yang memang mau membuka praktek tapi kendala izin sama tempatnya. Nah, kalian bisa bikin playdate dulu di rumah. Dan kalau misalkan playdate ini, kalau misalkan berdiri sendiri, itu bisa izinnya ke dinas pendidikan, gitu. Nanti tanya-tanya ke dinas pendidikan. Yang penting itu untuk awal-awal kita nanti bikin izinnya lewat NIB ya, teman-teman. OSS itu namanya. OSS itu di online, kita bisa mengakses di online dan itu gratis.
Terus kita bisa langsung dapet NIB. NIB itu kayak zaman dulu tuh SIUP ya, surat izin usaha. Nah, sekarang itu NIB. Terus apa lagi ya? Masalah izin, terus masalah kurikulum tadi udah, bisa didapatkan di SDITTK dari Bidan Puskesmas, atau mungkin kalian udah punya sendiri, terus kalian bisa bikin program sendiri di rumah, kegiatan apa yang akan dilakukan untuk anak-anak, dan bisa juga dapat modul dari online. Terus untuk namanya, nanti kalian bisa kreatif sendiri biar menarik, sama kalau kaosnya, oh ya aku bikin kaos ya yang tadi ya warna kuning. Aku pilih warna kuning karena memang cerah, terus dipakai anak-anak juga lucu, dan aku pesennya di online guys, jadi sehari itu sehari jadi. Jadi kalau misalkan ada yang mau daftar, aku langsung pesenin, besok jadi, terus langsung kirim. Ya sehari nyampe. Pokoknya itulah kegiatannya. Aku juga bikin akun IG juga, itu namanya fasa.id playdate. Di situ aku bikin akun buat kegiatan-kegiatan anak yang udah dilakukan di sini apa aja, jadi biar orang tuanya tuh tahu. Terus apa lagi ya mengenai kelas bermain aku ini? Oh iya, aku itu bekerja sama dengan beberapa orang di luar kegiatan kebidanan ini. Satu, pendongeng. Jadi aku punya kenalan pendongeng. Jadi kalau misalkan sebulan sekali aku ngadain kelas mendongeng. Terus ada lagi, kemarin itu aku bekerja sama dengan burger, jadi outlet burger. Nah, outlet burger ini versi lokal ya teman-teman, jadi bukan yang burger-burger yang udah branded, bukan. Jadi produk lokal gitu. Dan aku bekerja sama, alhamdulillah owner-nya tuh baik. Jadi mereka itu datang ke sini bawa bahan-bahannya, terus anak-anak suruh membuat burger sendiri gitu. Meracik burgernya, bukan membuat rotinya, tapi roti dan bahan-bahannya kan udah mateng, jadi dari situ ditata sama anak-anak. Nah, di situ anak-anak tuh seru, terus seneng, sama orang tuanya juga support gitu. Terus apalagi ya? Oh, kemarin itu aku juga kerja sama juga sama tim dari Kandang Jurang Doang. Kandang Jurang Doang itu kan kayak semacam tempat bermain juga ya, Kandang Jurang punya Dik Doang itu. Jadi itu isinya di situ kegiatannya macam-macam kegiatan anak di situ. Dan salah satunya ada mewarnai, terus menari, segala macam, karena kan itu outdoor ya, tempat bermain outdoor. Dan aku bekerja sama dengan salah satu pengajar di situ. Terus aku minta kakaknya untuk datang dan membantu untuk mengajarkan anak-anak. Jadi mengisi acara di situ gitu, mengisi acara di Fasa ID Playdate gitu, dan anak-anak tuh suka karena kalau misalkan aku bekerja sama dengan orang di luar, misalkan kayak pendongeng, pengajar dari kegiatan melukis atau burger kayak gitu, mereka itu bikin bahannya semuanya ide mereka. Jadi datang ke sini, ya sudah jadi, aku tinggal ngumpulin anak-anaknya aja, gitu. Enaknya sih gitu. Jadi biar anak-anak tuh nggak bosen. Jadi kalau misalkan memang aku kegiatan sendiri kan biasanya udah ya
sekitar itulah, pokoknya sekitar yang ada di lingkungan rumah aku gitu. Tapi kalau misalkan dari orang luar yang aku kerja sama itu, mereka kan bawa dari luar tuh. Jadi itu, apa namanya, bikin ide sendiri kan. Jadi yang anak-anak belum pernah bikin. Biasanya yang kayak burger itu kan aku nggak bikin dong, aku nggak pernah bikin burger. Jadi kalau misalkan burger kan jadi anak-anak suka. Mereka meracik burger sendiri. Terus terus apalagi ya? Oh, melukis, kemarin tuh melukis tuh, kertas, terus melukis dengan sedotan. Jadi, sedotannya, sama catnya, kertasnya, semuanya dari pengajarnya, gitu. Terus mendongeng, itu juga dari pendongengnya, dari mulai sulap, kayak gitu. Terus tema dongeng, semuanya ditentukan dari pendongengnya. Pokoknya seru deh di rumah aku itu. Sebenarnya awalnya tuh aku dulu awalnya buka rumah dongeng itu untuk anak-anak aku aja, biar mereka itu banyak literasi, terus banyak mendengarkan dongeng gitu. Jadi sekalian ngajak anak-anak di kampung sini biar mereka ada kegiatan positif, nggak melulu main gadget gitu, awalnya niatnya gitu. Terus kok lama-lama mereka pada suka, terus anak-anakku juga suka, jadi berkelanjutan. Sama rumahku itu, apa ya, jadi base camp anak-anak gitu loh teman-teman. Jadi setiap hari ada aja yang main, makanya aku, oh anak-anak suka ya, makanya aku bikin kelas untuk bermain anak-anak aja biar positif. Alhamdulillahnya tuh aku punya sedikit ruangan. Ya, itu sebenarnya ruangan buat ini sih, tempat motor kayak gitulah, garasi gitu. Jadi plong-plongan gitu. Jadi di situ bisa untuk luas untuk bermain anak-anak gitu. Jadi ya udah aku memanfaatkan, "Hei, jangan dong." Jadi aku memanfaatkan tempat yang ada aja loh, teman-teman. Itu buat seru-seruan. Nisa, Nisa, tuh kan kalau ada Nisa tuh kayak gitu, makanya aku sekarang kalau ngonten tuh pengennya kalau Nisa tidur. Ada aja. Harap maklum ya teman-teman, namanya juga toddler. Tuh kan. Diem-diem di situ ya, oke. Mungkin sekian dulu lah dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nanti ya kalau misalkan ada yang penasaran dengan kegiatan Playdate ini, bisa aku nanti jabarkan lagi awal promosinya bagaimana dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.